Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Ramadan dengan NPM 2478329 dari kelas TPL 3A. Di sini saya akan menjelaskan VLAN, lalu untuk mempinkan broadcast domain, membuat topologi, belajar tang, allow tang, terus topologi, terang pada MLS, teori dinamik, dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah membuat ini. Coba kita hapus dulu sebagian itu. Ini kita hapus. Oke, sudah. Nah, kita hapus. Kemudian di sini untuk API ini kita hapus semua. Ini deh. Oke, sudah ada. Ini juga API sudah nggak ada. Sini PI-A. ARP min A. Oke, nggak ada. Di sini juga harusnya nggak ada. Nah, terus coba kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Ini sukses. Ini kita exit coba. Ini kita klik sini. Ini kita lihat dulu. Nah, kemudian ini kan sudah nih. Untuk coba di sini API-nya benar 1.1, 1.2. Nah, di sini belum, kita buat lagi API-nya itu 192.168.1.3. Satu 192.168.1.3. Oke, ini untuk PC karena tadi kita sudah harusnya dia ada ARP min A. Coba kita keluar dulu semua ARP min. Oke, sudah. Kemudian ARP min A, dan kita keluar ARP min. Oke. Nah, di sini statik, lalu kita 192.168.1.3. Satu 192.168.1.4 kalau gitu. Oke. Saya lupa kalau di sini itu API-nya udah ada 1.3, di sini 1.4. PC 4. Oke. Nah, di sini kan sudah nih. Kita seperti misal ini kirim ke sini. Oke, sukses. Nah, kita buat lagi seperti ini. Di sebelah sini. Di sini kita buat untuk
PC, kita kontrol ini, terus kita bisa langsung. Nah, terus lalu untuk bagian router switch, lalu kita gabungkan semuanya. Oke, udah. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini namanya untuk ini PC 5, PC 7, PC 8. Oke. Nah, kemudian kita IP-nya itu 192.168.1.5. Oke, sudah. Kemudian di sini IP-nya kita pasang lagi 192.168.1.6. Sudah. Sekarang PC 7 kita pasang IP config-nya 192.168.1.7. Oke, sudah 7. Terakhir itu 192.168.1.8. Oke. Nah, di sini sudah terbuat. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk membedakan. Nah, ini kita bisa bedakan kalau dia ini di sini itu VLAN 10. Kemudian di sini itu adalah VLAN 20. Oke. Sudah. Nah, coba di sini lalu kita kirimkan lagi dari sini ke sini. Oke, ini sudah sukses ya. Bisa. Kita ulangi lagi dari ini ke sini, apakah bisa? Oke, bisa. Nah, terus sepertinya sedikit lupa. Nah, selanjutnya seperti yang saya janjikan pada seksi 2 bahwa Nah, di sini kita clearin dulu. Nah, di sini kan MAC address-nya belum clear. MAC address clear MAC address. Tunggu, kita sambil MAC address table. Oh, ini kita akan di dalam akun T Oke, kita tunggu. Oke. PC 2 kita coba cek juga. ARP-A juga sudah tidak ada. Di switch kita cek. So,
Ini bentar, kayak ada untuk switch. Oke, ini sudah. Kita coba con. Oh ya, di sini enable. Nah, di sini enable, lalu kita clear MAC address table. Oke, ini sudah. Lalu kita show address harusnya. MAC address tabel. Oke, masih ada ya. Di sini kita clear dulu. Nah, di sini kita show MAC address table. Nah, udah nggak ada. Mencoba. Oke, sudah kosong ya. PC2 misalnya dia akan jadi PC2 akan membalas. Kemudian ini IC MP-nya dilengkapi. Dari PC1 akan yang ingin itu yaitu kemudian kita coba cek. Nah, komennya adalah show VLAN brief. Oke, kita untuk ceknya itu show. Oke, ini kan udah nih. Nah, coba kita ini. Oke, sudah. Lalu PC1. Oke. Nah, ini udah. Nah, kita kan mau mirip ini, berarti dari sini ke sini kita jalankan. Nah, lalu harusnya dia terbuka semua ini, kemudian dia balik lagi. Oke, dan balik lagi ke sini. Oke, situ juga saya. Balik lagi ke real time. Oke, yaitu VLAN 1 besar. Kita bisa cek untuk switch 1 itu. Oke, ini kita perbesar. Nah, berarti kan adalah show VLAN brief. Nah, kita perbesar dulu. Nah, di sini ada semua port-portnya di VLAN 1 default. Ada di sini semua. VLAN interface itu berada dalam satu VLAN, yaitu VLAN 1. Sebelumnya, bahwa PC1 dan PC2 masuk. Nah, kita lanjut. Bahwa kalau sudah beda VLAN itu dan Oke, ternyata kita ada kesalahan ya. Di sini harusnya nggak ada. Ini harusnya kita hapus. Oke, sudah. Kemudian di sini hanya menentukan 2 PC. Oke. Dan kalau sudah beda broadcast lagi, akan lagi itu dan PC3 ya, ya. Jadi harusnya beda subnet. Udah beda VLAN, physical itu terlihatnya dan dari video sebelumnya kita putar. Kemudian akan ganti nama PC logi yang pertama. Saya kata Ya, kita
untuk ini kita IP config yang itu udah benar. Berarti ini dia. Oke. 920 di sini. Ini kita kecilin. Oke, udah biarin. Terus kita di sini kita gunakan lagi di sini kita gunain switch baru, lalu di sini kita tambahkan device. Oke. Lalu di sini sudah. Di sini VLAN 20 atau copy aja bisa, nggak bisa, kita bertipe teks lagi VLAN 10. Lanjut di sini VLAN 20. Oke. Sudah, lalu kita sambungin Oke. Semuanya sudah terhubung. Kasih node dulu di sini hubung 8. Itu ya. Jadi bis 2 akan mati. Ini kebanyakan sepertinya kita. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kebanyakan, tapi nggak enak. Kita hapus. Kita pilih 2 saja. Di sini kita namakan PC7. Sini kita namakan PC8, PC9, 10. Kemudian untuk IP address-nya kita benarkan lagi. Berarti ini 192.168.1.7. Nah, ini harusnya ada di sini. Kalau nggak apa-apa. Ya benar. Tengah sini ya. Kita lanjut ke sini. Ini 192.168.1.8. Oke. Lalu di sini 192.168.1.10. Nggak bisa. Oke. Masuk ke VLAN. Jadi name-nya adalah accounting.
sebenarnya antar switch itu nama VLAN-nya nggak harus sama. Jadi contoh. Nah, di sini kita kasih nama di switch ya. Nah, di sini kita bisa di switch ini config CLI, lalu kita enable, lalu kita masuk ke dalam kemudian di sini VLAN 10 kita ganti namanya jadi name counting. Contoh nih, misal tadi di switch 1 VLAN 10 namanya kan accounting ya. Nah, di kemudian di sini di switch 2 VLAN 10 namanya harusnya nama accounting ya. Lalu VLAN 20 non marketing. Oke, kita cek do show VLAN brief. Lalu kita exit. Nah, di sini ada accounting dan marketing. Kita lebarkan. Oke. Kita perbesar. Nah, perhatikan di sini kita 0,01 sampai 2. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, kita konfigurasi VLAN di switch itu satu persatu. Jadi kita masuk ke interface F01, kemudian kita masukkan ke VLAN 10. Kita masuk ke interface F02, kita masukkan ke VLAN 10. Nah, itu kalau kita cuma punya 2 interface. Pertanyaannya gimana kalau kita mau memasukkan 10 interface ke VLAN yang sama? Nggak efektif dong kalau kita harus masuk satu persatu ke 10 interface tersebut. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan interface range seperti ini. Jadi interface range F01 sampai 2, kita enter, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, artinya kita memasukkan switch portnya mode akses. Switch. Oke, sudah. Kemudian switch port akses VLAN 10.
interface FA01 sampai 2, 10. Selanjutnya kita masukkan interface yang mengarah ke VLAN 2. Perhatikan sekarang bahwa kita memasukkan interface FA01 sampai 2 ke VLAN 10. Kalau kita cek do show VLAN brief, di sini do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Di sini FA01 dan FA02 nya masuk ke dalam 10 ini. Konten. Perhatikan sekarang dalam hal ini adalah switch port, mode akses, kemudian switch port. Nah, terus kita lakuin lagi hal yang sama untuk langsung ke INT range FA03 sampai 4, lalu switch port mode akses. Sini switch port. Akses VLAN 20. Switch port akses VLAN 20. Nah, switch akses VLAN 20. Oke, sudah. Lalu kita exit, lalu do show. Kita coba cek do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat untuk FA03 dan FA04-nya dia masuk ke market. Nah, fix IP-nya yang terakhirnya sudah IP-nya sekarang seperti ini. Sama VLAN 20. Oke, berhasil juga. Coba kita tes dulu. Kita lihat sebentar. Lalu kita kirim coba ini ke sini. Apakah di sini kita belum? Coba kalau untuk di sini. Sukses. Kalau ini sini. Valid. Dia valid. Kemudian kita tes antar VLAN. Nah, kalau antar VLAN harusnya tidak berhasil. Sekarang kita untuk pengujiannya 1.8 MAC address-nya 255. Coba kita tes dulu. Ini
command prompt arp min a, nggak ada, berarti kita pin dulu 192.168.1.8 harusnya. Nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Ke 55.0 dia akses switch itu nama VLAN. Kenapa dia error ya? Bahwa kalau sudah beda VLAN itu artinya berbeda logika. Itu IP-nya perhatikan nanti meskipun gitu ya. Ini V1 untuk memastikan lagi mungkin kita akan coba kirim paket lagi beberapa kali misal. Jadi dari PC1 ke PC3 terus switch. Meski kalau teman-teman perhatikan di sini IP-nya adalah 1.1, PC3 IP-nya 1.3 ya. Meskipun satu subnet itu tidak akan bisa komunikasi karena beda VLAN. Meskipun Oke, sepertinya saya mau salah masukin VLAN-nya. Coba dari simulation kita cek kenapa dia bisa error. Nah, coba dari sini ke sini. Ini dari 1.7 ke 1.8. Oke, RP-nya. Nah, dia harusnya kan ke sini. Coba kita jalanin. Set dia ke sini kan. Kita cek dulu untuk switch. Nah, dari satu ini oke, kita coba jalani lagi. Oh, dia stuck. Oke, dia stuck karena nggak ada kiriman. Oke, berarti benar salahnya di sini. Karena ini pasti ada kesalahan.
kita FA03 ini. Salah guys. Ini dia malah ke sini. Nah, coba kita ke sini. Pilot. Ini sih udah masuk kok. Coba. Kalau beda filter switch yang tentu yang pertama kemudian marketing. Nah, tadi di video 2 konten maupun di bisa 1 dan visi 2 itu jadi contoh bisa. Nah, karena sudah terhubung, Coba kita hubungkan langsung saja kita lakukan komunikasi. Tanda hijau. cepetin. Oke. Bisa coba. Kita pastikan dulu VLAN 10 akan VLAN 10. Jadi kita masukkan FA05 ke VLAN 10. Switchport, mode akses, switchport akses VLAN 10. Jadi kita masukkan FA05 ke VLAN 10. Nah, ini harusnya kita masukin si FA05 ini ke VLAN 10. Oh, ini kita harusnya itu dulu. Nah, baru switch.
Kita coba cek sekarang. Do show VLAN brief. Perhatikan bahwa FA05 sekarang sudah masuk ke VLAN. Intinya saya ada error ya. Jadi intinya nanti kalau misalnya switch ini bisa, itu bakalan terhubung dan email ini akan terkirim ke sini. Nah, nanti kita bisa sama VLAN 10 itu bakalan terhubung ke VLAN 10 ini. Nah, kemudian kalau misalnya mau juga kita lakukan hal sama, kayak sambungin untuk VLAN-VLAN-nya di switch ini, kemudian di VLAN 20 ini bisa terhubung ke VLAN 20 yang ada di switch kedua. Lalu nah, di sini kita bisa tambahkan si ini 356024. Nah, kemudian kita bisa tambahkan untuk PC-nya. Nah, ini nah di sini kita bisa. Selanjutnya pada video kali Oke, di sini kita Selanjutnya pada video kali ini kita akan oh iya, untuk terang ya. dan cara konfigurasi terang kita sudah belajar semuanya. Ini hanya bisa digunakan untuk Kita bisa ke switch 2. Buka. Lalu di sini NT FA05. Kalau kita enable dulu. Oke. Lagi loading, ini ada error, kita karena tipe harusnya enable jadi kembali. Enable. Oke. Ini enable. Nah, sudah. Kemudian kita ke INT FA05.
masih belum, berarti kita convert dulu. Baru kita int fa05. Oke, sudah. Kita langsung ke switch port mode terang. Oke, sudah. Ketikkan komen do show interface terang. Nah, perhatikan di sini ketikkan do show interface terang. Nah, di sini ada untuk port-portnya, port 05, FA05, FA05, FA05. Di sini ada VLAN-nya. Ada VLAN 1, 10, dan 20. Lalu ini VLAN alternate, ini 1 dan 1005. Di sini bahwa kita punya interface terang yaitu FA05. Ini masih orange, kita fast forward time. Sudah hijau semua ya. Sekarang kita coba hapus dulu ini. Kemudian kita coba komunikasi sesama fast forward time. Sudah hijau semua ya. Sekarang kita coba hapus dulu ini. Kemudian kita coba komunikasi sesama VLAN. Jadi kita coba dulu dari VLAN 10 ke VLAN 10 yang beda ruangan. Perhatikan dia successful. Kita coba juga untuk VLAN 20 ke VLAN 20 beda ruangan. Perhatikan dia juga successful. Nah, di sini oke. Coba kita kirimkan beda ruangan ke violet lagi. Kalau dari sini ke sini dia harusnya bisa. Sukses. Tapi kenapa kalau dia ke sini dia nggak mau? Oke, nanti saya perbaiki. Kita lanjut. Jadi mode akses. Oke, harusnya ini kita mengirimkan dari PC ini lalu ke PC ini itu bisa. Loh, kok bisa tiba-tiba? Oke, sekarang bisa. Tadi itu nggak bisa ya. Sekarang bisa. Oh, karena mungkin tadi saya setting FA-nya itu harusnya ini dengan ini dia akan bisa. Oke, dia sudah bisa, udah kesambung. Tapi kenapa harusnya dari semuanya ini dia bisa sambung? Misal dari ini ke sini. Oke, violet. Ada yang violet, ada yang sukses. Oke, nanti saya akan perbaiki. Nah, kemudian kita buat lagi itu. Nah, selanjutnya yang multi itu juga lagi. Jadi gini. Kemudian tadi saya hapus. Nah, jadi oke, kita hanya butuh 4. Butuh 4 saja. Oke, ini hapus. Kita hapus ini. Hapus. Oke, kita dekatkan. Ini nggak urut kayak gini. Ini saya hapus dulu sebentar. Oke. Kemudian saya hubungkan ke sini. Saya hubungkan ke sini. Nah, jadi tujuan saya adalah biar yang masuk ke VLAN 10 itu tidak urut. Jadi FA01 dan 4 ini kan tidak urut ya. Kalau ini urut ya, 2 sampai 3 ini urut.
Nanti saya akan tunjukkan maksud saya seperti apa. Nah, ini kita konfigurasikan VLAN dulu. Ini ada would you like to enter the initial configuration? Di video tentang perintah dasar Cisco saya sudah jelaskan. Di sini saya pilih no ya. Enable conft. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 10. Name-nya adalah accounting ya tadi. Oke, di sini kita buka CLI no. Oke, kita enable, kemudian conft. Nah, kemudian kita langsung VLAN 10. Kemudian exit VLAN 20, name-nya adalah marketing. Kita cek dulu, do show VLAN brief. Kita buat VLAN 20, name marketing, exit. Lalu kita lihat bisa do show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat lagi. Nah, di sini ada accounting, VLAN 10, marketing, VLAN 20. Perhatikan di sini bahwa kita sudah punya VLAN 10 dan 20, tapi semua interface-nya masih masuk ke VLAN 1. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini FA01 dan 4 akan masuk ke VLAN 10. Kalau teman-teman ingat tentang range, teman-teman kan bisa masuk gini ya, interface range. Ya artinya kita inginkan adalah hanya FA1 dan 4. Karena FA2 sampai 3 itu akan masuk ke VLAN 20. Nah, maka dari itu untuk range-nya itu kita bisa menggunakan gini. Nah, jadi kita menggunakan koma. Oh, mungkin tadi saya kesalahan, bisa error tuh nggak saat ngasihin kabelnya itu nggak sesuai nomor urut. Nah, nanti saya perbaiki lah. Nah, di sini kan kita sesuai nomor urut ya. Jadi di sini kita bisa int FA 01, FA 04. Jadi FA01, FA04. Nah, ini cara range untuk interface yang tidak berurutan. Jadi kita bisa menggunakan koma. Oke, kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port, akses VLAN 10. Oke, kita coba exit, do show VLAN brief. Kemudian switch port, akses VLAN 10. Oke, kita coba exit, do show VLAN brief. Perhatikan bahwa FA01 dan 4 itu sekarang masuk ke VLAN 10. Selanjutnya untuk VLAN 2 dan 3 kita masukkan ke VLAN 20 ya. Kita bisa range FA02 sampai 3. Nah, karena ini kan berurutan, jadi kita bisa pakai sampai saja. Tapi kalau nggak berurutan, kita harus pakai koma seperti ini ya. Kita enter, switch port, mode akses, switch port, kemudian akses VLAN-nya adalah 20. Kita cek lagi, do show VLAN.
harusnya di sini FA02 dan FA03 itu masuk ke dalam VLAN 20 targeted. Oke. Dan brief kita karena PC 11 ya. Kemudian di sini kemudian kita benarkan lagi. IP-nya 1. Jadi di sini 2 sampai 3 sudah masuk ke VLAN 20. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi IP address di semua PC-nya. Jadi di sini kita konfigurasikan 192.168.1.11 karena PC 11 ya. Kemudian PC 12 192.168.1.12 PC 13. Di sini IP-nya 192.168.1.13 dan terakhir PC 14. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi 11 ya. Kemudian PC 12 Ini PC 12. dan terakhir PC 14. Oke. Kalau antar VLAN pastinya tidak berhasil. Oke, sampai di ini harusnya untuk ini ke sini bisa. Kita lihat ini sini harusnya bisa, tapi kalau dari sini ke sini itu error. Oke. Di sini kita sudah berhasil. Oke. Untuk terang seperti itu. Dengan 1, 2, dan 3 itu sudah. Nah, di sini kita bisa sambungkan terangnya. Oke, perhatikan bahwa dia juga sukses. Ketiga ke ruangan kedua, dia juga sukses. Nah, artinya di sini ruangan 1, 2, dan 3 itu sudah bisa saling komunikasi. Kita tinggal interface FA07. Oke, jadi ini tadi interface-nya itu adalah FA. A05.
Jadi interface ini akan kita konfigurasikan menjadi terang. Kita mulai dari switch di ruangan kedua terlebih dahulu. Di sini kita bisa enable conft interface FA07. Oke, jadi ini tadi interface-nya adalah FA07 ya. Kemudian switch port. Dia nggak mau FA0 itu. NTFA07. Oke. Mode terang. Nah, di sini saya nggak akan konfigurasi allow terang, jadi biarin aja semua VLAN bisa melewati terang. Jadi cukup switch mode terang. Selanjutnya kita konfigurasikan di switch ruangan ketiga. Di sini kita masuk interface FA05, kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, berarti kan di sini kita mendapatkan error command rejected. An interface with strong encapsulation. Kalau di sini berarti langsung aja INT FA0. Kita langsung switch port mode terang. Is auto cannot be di dulu bahwa untuk terang 02 8 Q itu buat 56 sebelum Jadi di sini sebelum switch port mode terang kita definisikan dulu switch port terang encapsulation.1Q. Jadi kita menggunakan encapsulation.1Q. Kita tidak menggunakan ISL. Selanjutnya baru switch port mode terang. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek to show interface terang. Nah, perhatikan di selanjutnya baru switch port mode terang.
Oke, udah bisa. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek to show interface strang. To show in the trunk. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwa interface strangnya sudah berhasil dikonfigurasikan. Jadi di switch ruangan ketiga, kita sudah punya interface strang yaitu FA05. Masih belum bisa. Kita coba dari VLAN 10 ruangan ketiga ke VLAN 10 ruangan kedua. Perhatikan dia. Oke, kita coba untuk tes. Oh, ruangan kita apakah ruangan? Enggak. Atau dia harus dari sini ke sini. Nggak ada yang bisa. Ini saya error ya. Mungkin saya akan benarkan lagi. Sepertinya itu aja dari saya. Maaf jika banyak kurangnya. Dan sepertinya akan saya pelajari dan perbaiki lagi. Dan saya akan coba lagi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.